Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, kita bertemu lagi dengan Bu Adah ya. Ya, untuk materi yang akan Bu Adah sampaikan yaitu teknik dasar menjahit. Ya, untuk kompetensi dasar yang pertama adalah 3.2 itu menerapkan teknik dasar menjahit. 3.4 yaitu membuat teknik dasar menjahit. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah mengidentifikasi pengertian teknik dasar menjahit. Yang kedua adalah mengklasifikasikan macam-macam teknik dasar menjahit. Yang ketiga yaitu menentukan teknik dasar menjahit. Apa itu teknik dasar menjahit? Ya, ini yang akan Bu Ada sampaikan. Ya, pengertiannya adalah menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, pegangan, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan, memakai jarum tangan, atau dengan menggunakan mesin. Macam-macam teknik dasar menjahit yang pertama adalah kampuh. Ya, pengertian dari kampuh adalah yang dapat didefinisikan bahan yang sengaja dilebihkan untuk menggabungkan dua potong kain yang dijahit sesuai gambar pola pakaian. Ya, biasanya lebarnya itu pada umumnya ya, itu 1,5 cm. Ya, di sini juga ada contoh dari kampuh. Ya, ada bagian buruk dan ada garis polanya. Dan ada yang bagian baik juga untuk penempatan kampuhnya. Ya, lebar kampuh pada tiap produk itu tidak sama ya, namun disesuaikan dengan kebutuhan atau lebar kampuh standar yang disarankan biasanya sekitar 8 atau sampai contohnya atau diperkirakan itu 1,5 cm yang tadi sudah Bu Ada utarakan. Ya, ini jenis-jenis kampuhnya. Yang pertama, itu ada kampuh buka. Ya, di situ sudah ada gambarnya. Itu biasanya diterapkan di bagian sambungan terbuka. Lalu, kampuh yang dipipihkan. Ya, contohnya seperti ini. Biasanya kayak kalau kampuh buka itu ada yang tepinya itu diobras ataupun di walsum ya. Ya, ini contohnya. Terus selanjutnya yang kedua adalah kampuh balik. Ya, kampuh balik ini untuk menjahit kebaya yang terbuat dari bahan tipis atau bahan yang tembus terang, pakaian anak, pakaian pesta yang terbuat dari bahan halus. Ya, ini kampuh balik ya. Terus selanjutnya yang ketiga adalah kampuh pipih. Ya, kampuh pipih itu untuk menjahit kain sarung, kemeja, celana, jaket, pakaian bayi, dan lain sebagainya. Ya, di situ sudah Bu Ada sertakan gambarnya. Selanjutnya kampuh Prancis. Untuk menjahit bahan jenis tipis, hasil dari kampuh Prancis hanya terdiri dari satu jahitan saja. Ya, di situ sudah ada gambarnya ya. Terus selanjutnya ada kampuh sarung. Kampuh sarung itu untuk menggabungkan motif pada sarung. Jadi biasanya motifnya harus sama ya antara kanan dan kirinya. Ya, bisa juga untuk menyambung bagian kemeja, piyama, dan celana yang memiliki motif. Untuk penyelesaian tepi pakaian yang selanjutnya yaitu adalah kelem ya. Kelem apa artinya? Yaitu penyelesaian tepi pakaian tanpa menambahkan kain lain dan bersifat lipatan pada bahan utama. Kelem yang dikerjakan biasanya menggunakan tangan akan menghasilkan kelem yang rapi dan tidak tampak jahitan pada bagian luarnya. Ya, contohnya sudah ada di gambar, yaitu salah satu penyelesaian kain ya. Ya, biasanya ukurannya 2 cm. Macam-macam kelem. Bisa kalian lihat pada gambar, itu di situ ada gambar kelem ya. Ini gambar kelem yang ditusuk jelujur atau bisa jadi dengan tusuk sum ya. Ya, terus selanjutnya ada gambar kelem sumsam ya. Itu seperti itu gambarnya. Terus selanjutnya ada gambar kelem flanel, berarti ada penempatan tusuk flanel di bagian kelem tersebut. Terus selanjutnya ada gambar kelem yang dirombok. Jadi kalau dirombok itu menggunakan tambahan kain lain.
Ya, selanjutnya ada kelem palsu. Ya, seperti ini ya. Gambarnya ya. Hampir sama seperti atau di zoom tadi ya. Terus selanjutnya ada kelem roll. Jadi kelemnya kayak di roll, digulung dengan menggunakan tusuk balut ya. Terus selanjutnya ada kelem zoom mesin. Ya, ini. Di setik mesin ya. Ya, untuk yang ketiga yaitu adalah depun. Ya, apa itu depun? Depun adalah lapisan menurut bentuk yang letaknya ke dalam kelem. Depun dapat diartikan melapis atau mengelem pinggiran kain dengan menggunakan kain lain yang sama bentuknya atau sama sebangun ya. Jadi sama polanya. Jika yang akan dilapisi bundar, maka depunya bundar juga. Dan bila segi 4, depunya juga segi 4 juga. Lebar kelem itu biasanya 3-4 cm atau sesuai dengan keinginan tapi harus diseimbangkan. Nah, di sini juga ada gambar. Kalau di sini ada garis leher, gambar garis lehernya harus disesuaikan dengan depunya. Oke, yang selanjutnya adalah serep ya. Ya, serep adalah lapisan menurut bentuk atau kain serong yang hasil lapisannya menghadap keluar. Kalau depun tadi kan menghadap ke dalam, tapi kalau serep ini menghadapnya keluar. Jadi serep ini berfungsi untuk menyelesaikan pinggiran busana. Di samping itu, serep juga berfungsi untuk hiasan atau variasi bagian busana. Ya, terus serep ini biasanya dipakai pada garis leher, kerung lengan, ujung lengan, ataupun pinggir atau bawah rok. Warna kain yang digunakan untuk serep biasanya bisa dikombinasi atau kain yang warnanya sepadan atau serasi. Yang keempat adalah rompok ya. Rompok adalah penyelesaian pinggiran pakaian dengan menggunakan kumai serong atau bisban. Rompok sering digunakan untuk menyelesaikan lingkar kerung lengan, garis leher, dan sebagainya. Ya, besarnya hasil rompok itu lingkar kerung lengan adalah 0,5 cm sampai 0,7 cm yang tampak bagian baik dan bagian buruk. Ya, seperti ini ya. Jadi jahitannya itu hampir sama. Jadi harus sama bentuknya dari bagian baik dan bagian buruk. Jadi terlihat rapi. Oke, itu adalah penjelasan untuk teknik menjahit yang bisa kalian terapkan ya. Terima kasih sudah menyaksikan dan memahami materi yang Bu Ada sampaikan. Ibu Ada akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.